Okay, this is the feature of the applications. First of all, it will show the welcome screen, and then we can select the languages, for example, like Hindi, Arabic, Japanese, Chinese, and Indonesia. So I would like to show how we can create the story in Indonesia. Indonesia, creating story is like buat cerita. Then we can uh, select which story that we want to create, and then if we want to create another idea, just click these other idea buttons, then it will create more. Then we can, for example, like use this one. Okay, then it will generate the characters. We can customize the characters also, and then we can create the customize our stories for 3 to 5 years old or 6 to 8 years old, and then how long the story and what are the illustrations. Okay, I choose this one, so we can create the story now. So AI will try to make the stories and then sketching some cover. Then if the cover already created, we can try to choose which one we would like to create. Okay, let me create this one, and then the system will create the pages. Okay, the pages are being created now. Once the pages are already created, then it will generate the voices. Now the stories are already created alongside with the voices. Di dunia penuh warna, tempat bisikan angin dan tawa bunga menjadi melodi kehidupan. Hiduplah seekor kepik kecil bernama Lala, dengan misi istimewa, mengumpulkan suara-suara indah yang sering terlewatkan. Suatu pagi yang cerah, Lala terbang dengan gembira, mencari koleksi barunya di antara kelopak bunga. Tiba-tiba, ia mendengar sesuatu. Jauh di balik dedaunan, ada suara yang sangat sendu, seperti bisikan hati yang kesepian. Hati kecil Lala tergerak oleh kesedihan melodi itu, dan ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Lala memutuskan untuk mengikuti jejak suara sendu itu. Ia mengepakkan sayap kecilnya, menelusuri lembah yang berkilauan, dan mendaki bukit-bukit yang diselimuti embun pelangi. Setiap langkahnya penuh semangat, membayangkan siapa atau apa yang mungkin menciptakan melodi yang begitu sepi. Semangatnya berkobar, membimbingnya melewati hutan jamur raksasa dan sungai-sungai kecil yang jernih. Tak pernah sekalipun ia menyerah pada misinya yang baik hati. Akhirnya, setelah perjalanan yang menakjubkan, Lala menemukan sumber melodi itu. Itu adalah sebuah tetesan embun kecil di ujung daun, yang memantulkan cahaya matahari dengan sedih, karena merasa suaranya tidak pernah didengar. Lala mendekat, dan dengan lembut menyentuh tetesan embun itu. "Jangan sedih," kata Lala. "Setiap suara itu indah." Lala mulai berbagi melodi yang ia kumpulkan, dan tetesan embun itu merasa dihargai, mulai bernyanyi. Perlahan, melodi itu mulai berubah, dari sendu menjadi ceria. Dan tak lama kemudian, tetesan embun itu tertawa riang, melengkapi simfoni persahabatan di dunia Lala. Okay, that's all, folks. Thank you very much.